warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama saya pastinya. Kita belajar matematika lagi ya. Oke, kali ini saya akan ngebahas tentang operasi campuran bilangan pecahan sama tentang penulisan pecahan dalam bentuk baku. Nah, apa sih pecahan dalam bentuk baku itu kayak gimana? Nah, hari ini kita bakal bahas yang pertama ini saya bakal bahas tentang operasi campuran pada bilangan pecahan. Jadi pecahannya ini tuh bisa pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan-pecahan yang lain. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, operasi campuran pada bilangan pecahan. Nah, untuk melakukan atau untuk menyelesaikan soal-soal tentang operasi campuran ini, sebenarnya walaupun ini bentuknya pecahan, kalian tetap cukup lakukan dengan cara yang sama seperti pada bilangan bulat negatif atau positif ya, seperti pada bilangan bulat biasa gitu. Jadi nggak akan pengaruh karena di sini operasinya tuh campuran, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, jadi dicampur-campur. Sama aja kayak kamu mengerjakan soal-soal pada operasi hitung bilangan bulat. Kayak misalkan ada tiga operasi, yang satu penjumlahan, yang satu pengurangan, yang satu perkalian, mana dulu yang kalian kerjakan. Nah, itu kan kalian udah pada tahu kan yang mana dulu yang kalian kerjakan. Oke. Nah, jadi yang pecahan juga sama, nggak akan beda. Oke. Yang pertama nih, aturan dalam menyelesaikan operasi campuran pada bilangan pecahan itu sama dengan operasi campuran terhadap bilangan bulat baik positif ataupun negatif. Kamu bisa lihat di sini contohnya. Hitunglah hasil dari operasi pecahan berikut. Yang pertama itu ada 3/8 ditambah 1/2 ditambah negatif 1/4 ya. Kemudian ada yang B, 1,4 ditambah negatif 0,6 dikali 1/2. Nah, itu kan ada campuran-campuran tuh, pecahan desimal sama pecahan biasa. Kemudian ada yang C, ada negatif 3/5 dikali 2/3 sama dibagi 1/5. Kemudian yang keempat ada negatif 0,6 ditambah 0,2. Kemudian setelah itu dibagi 3/2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti yang saya bilang tadi di awal, cara menyelesaikannya bukan hampir sama, memang sama dengan bilangan bulat. Jadi, mana dulu yang kamu kerjakan? Masih ingat kan kalau ada tanda kurung, ya berarti tanda kurung dulu yang kamu kerjakan. Atau kalau misalkan ada penjumlahan sama pembagian, berarti pembagian dulu yang kamu kerjakan. Oke, sekarang kita jawab satu-satu. Yang pertama dulu, yang A. 3/8 ditambah 1/2 ditambah negatif 1/4. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, 3/8 ditambah 1/2 sama 1/4 itu semuanya pecahan biasa. Nah, kalau udah dalam bentuk pecahan biasa ini gampang banget. Kamu cukup cari penyebutnya sama. Jadi kamu ubah penyebutnya atau cari KPK penyebutnya dengan angka yang sama atau bilangan yang sama biar semuanya bisa kamu jumlahin. Oke, karena ini ada penjumlahan, ada pengurangan juga, berarti karena mereka setara penjumlahan dengan pengurangan, kamu cukup kerjakan dari depan ya. Dari penjumlahan yang 3/8 dulu. 3/8 ditambah 1/2. Nah, ada 1/2 ditambah negatif 1/4. Positif ketemu negatif, itu hasilnya jadi negatif. Berarti 3/8 ditambah 1/2, nah tanda tambah berubah menjadi negatif. Dikurang 1/4, jadi negatif 1/4. Baru setelah itu kalian kerjakan semuanya. Karena ini kan masih dalam bentuk pecahan biasa dan setara ya. Jadi kamu nggak perlu kerjakan penjumlahan dulu atau pengurangan dulu. Jadi kamu kerjakan dari depan dulu. Jadi langsung aja 3/8 ditambah 1/2 dikurang 1/4. Kamu cari KPK penyebutnya atau cari bilangan yang sama agar bisa dibagi oleh penyebutnya. Karena di sini ada penyebutnya itu angkanya 8, 2 sama 4. Kamu ambil angka yang bisa dibagi ke 3 angka tersebut. Kita ambil angka yang udah ada aja nih 8. Ya. Jadi ubah pernya atau ubah penyebutnya menjadi per 8, semuanya per 8. Berarti yang 3/8 tetap jadi 3/8 karena pernya udah 8. Kemudian yang 1/2 menjadi 4/8. Caranya bagaimana? Caranya adalah penyebut dibagi penyebut dikali pembilang. Maksudnya gimana nih? Penyebutnya kan 8. 8 dibagi 2. 2 itu penyebut yang 1/2 ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi 4/8.
Kemudian yang 1/4 menjadi 2/8. 8 dibagi 4, 2 dikali 1, 2. Nah, hasilnya jadi 3 ditambah 4 dikurang 2. Pernya 8, karena semuanya per 8. Berarti yang atasnya tinggal kamu tambahin aja. 3 ditambah 4 dikurang 2. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya sama dengan 5/8. 5/8 itu udah nggak bisa kita sederhanakan lagi. Atau udah nggak bisa kita perkecil lagi. Jadi udah tetap segitu aja hasilnya. Jadi 5/8. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian yang B sekarang. 1,4 ditambah negatif 0,6 dikali 1/2. Nah, kamu bisa lihat di sini. 1,4 itu kan pecahan desimal. Lebih gampang kamu ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 1/4 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 14/10. Ya, yang kemarin kan udah kita bahas ya tentang gimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau sebaliknya, kita udah tahu. Nah, sekarang kamu ubah ke dalam bentuk pecahan biasa semuanya. 1,4 menjadi 14/10. Kemudian 0,6, negatifnya jangan lupa, jangan dihilangkan karena dia dia menandakan tandanya kalau dia itu nilainya negatif. 0,6 jadi 6/10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma ada satu angka. Yang 1,4 juga per 10 karena di belakang koma ada satu angka, jadi per 10. Kemudian 1/2 tidak berubah karena dia udah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, baru deh kita kerjain. 14/10 ditambah negatif 6/10. Plus sampai min, ketemu, jadi min, jadi negatif. Negatif ketemu positif jadi negatif. Jadi 14/10 negatif 6/10 dikali 1/2. Nah, di sini ada perkalian, ada pengurangan. Mana dulu yang kita kerjakan? Kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Oke, kita kerjakan perkalian yang terlebih dahulu. Berarti 14/10 dikurang. Nah, yang 6/10 kita kali dengan 1/2. Ini sebenarnya bisa banget, dengan gampang banget kamu coret-coret. Maksudnya dicoret-coret itu dalam arti kamu sederhanain. Nah, yang 6 dibagi dengan 2. Ini kan di sini ada tanda coret ya. 6 kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Oke. Nah, setelah itu yang 2 dibagi 2 juga karena kan sama-sama dibagi 2. 2 dapat 1. Berarti nanti jadi hasilnya 3/10 dikali 1/1 gitu ya. 1/1 betul banget. Nah, kemudian setelah itu baru deh hasil dari perkalian 6/10 dikali 1/2 itu hasilnya nanti dikurangin yang 14/10. Nah, 14/10 dikurang, nah ini kan 6/10 sama dikali 1/2 tadi hasilnya jadi 3/10 ya kan, 3/10. Nah, berarti 14/10 dikurang 3/10 itu sama dengan 9/10. Kenapa? Karena sudah sama-sama per 10. Jadi kamu nggak perlu mencari berapa sih penyebut atau penyebut KPK-nya itu berapa, jadi nggak usah karena udah sama-sama per 10, jadi nggak usah kamu ganti lagi. Nah, jadi hasil dari 1,4 ditambah negatif 0,6 dikali 1/2 itu hasilnya sama dengan 9/10. Kalau masih bisa kamu sederhanain, kamu sederhanain lagi, tapi kalau udah nggak bisa, nggak perlu kamu sederhanain lagi, jadi udah itu hasil akhirnya. Gampang ya, paham ya semuanya. Jadi yang dikerjakan adalah yang dikali dulu, baru setelah itu yang di depan itu dikurang, karena ini pengurangan. Oke. Kita lanjut. Setelah itu yang C, yaitu negatif 3/5 dikali 2/3 dibagi 1/5. Nah, ini juga sama nih, ada perkalian, ada pembagian. Karena perkalian dan pembagian itu setara, selevel ya, jadi kamu cukup kerjakan mulai dari depan aja. Jadi yang negatif 3/5 dulu yang kamu kali dengan 2/3, baru hasilnya kita bagi dengan 1/5. Oke,
Yang depan dulu kita kerjain. Negatif 3/5 dikali 2/3. Yang atas kali atas, bawah kali bawah. Artinya penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Jangan sampai salah kalau perkalian. Kecuali kalau penjumlahan dan pengurangan ya, jadi penyebutnya harus disamakan. Tapi kalau perkalian atau pembagian, penyebut nggak usah disamain lagi. Jadi udah langsung aja kamu kalikan atau kamu bagi. Oke, negatif 3/5 dikali 2/3 berarti negatif, tandanya negatif ya, karena negatif ketemu positif. 2/3 kan nilainya positif, jadi itu tetap negatif. Hasilnya negatif ketemu positif jadi negatif. Oke, yang atas kali atas 3 dikali 2, yang bawah kali bawah 5 kali 3. Nah, 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Kemudian 5 dikali 3 itu sama dengan 15. Tandanya tetap negatif. Jangan sampai lupa. Itu nggak boleh dipisahkan karena dia identitasnya negatif. Kemudian 6/15 dibagi 1/5. Nah, ini kan udah pembagian pecahan. Kemarin kita pernah bahas pembagian pecahan gimana caranya, cara membaginya. Itu kita ubah ke dalam bentuk perkalian dengan cara membalik atau menukar posisi di pecahan yang kedua. Nah, yang di sini pecahan yang kedua kan 1/5. Yang 1/5 kita balik jadi 5/1. Tandanya yang awalnya negatif berubah jadi tandanya yang awalnya dibagi berubah jadi perkalian. Oke, berarti negatif 6/15 dikali 1/5 kita balik jadi 5/1. Negatif 6/15 dikali 5/1. Berarti hasilnya 6 dikali 5 itu 30. Atau bisa aja nih yang 5 sama 15 itu bisa kamu coret. Ya, yang 15 dibagi 5, yang 5 juga kita bagi 5 gitu. Jadi hasilnya kan 15 dibagi 5 itu 3. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Berarti yang 6 nanti kamu kali 1. Yang bawah berarti 3 dikali 1 karena udah kita bagi hasilnya. Bisa lihat ya. Oke, 6 dikali 1 sama dengan 6 per 3 dikali 1 sama dengan 3. Berarti 6/3. 6/3 sama dengan 2. Oke, benar banget. Jadi jangan sampai salah. Atau kalau misalkan, Bu, saya ribet banget sih kalau dicoret-coret. Nah, langsung aja berarti 6 dikali 5, 30. Terus 15 dikali 1, 5. 30 dibagi 15. 30 dibagi 15 hasilnya sama, tetap 2 juga. Jadi nggak akan merubah nilai walaupun kamu nggak coret-coret. Misalkan kamu bingung, Bu, nggak usah dicoret-coret bisa nggak? Jadi langsung aja bisa banget. Jadi kamu kalikan dulu, baru setelah itu kamu bagi, baru setelah itu kamu sederhanakan hasilnya. Jadi daripada kamu bingung kan dicoret-coret, ini sebenarnya hanya untuk memudahkan aja biar angkanya kamu tuh nggak terlalu gede, nggak terlalu banyak pada saat kamu menghitung, mencari jawaban. Oke, ini yang C. Yang D sekarang. Negatif 0,6 ditambah 0,2 dibagi 3/2. Nah, di sini ada pecahan desimal, ada pecahan biasa. Nah, yang pecahan desimal ini sebenarnya sih bisa aja langsung 0,6 ditambah 0,2. Hasilnya kan 0,8. Nah, nanti kamu ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Tapi di sini saya mau menjabarkan satu-satu. Jadi semuanya saya ubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. Negatif 0,6 ditambah 0,2. Oh, negatif ya, bukan 0,8 hasilnya. Karena ada negatif, berarti 0,6 negatif 0,6 ditambah 0,2 berarti negatif 0,4. Jadi 4/10, negatif 4/10. Tapi ini saya jabarkan satu-satu aja. Negatif 0,6 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa jadi 6/10, negatif 6/10. Kenapa per 10 tadi? Alasannya karena di belakang koma ada satu angka. Oke. Yang 0,2 juga sama, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa yaitu jadi 2/10. Kemudian dibagi 3/2. 3/2 nya tidak berubah karena dia dalam bentuk pecahan biasa, sudah dalam bentuk pecahan biasa. Oke, kemudian nah di sini ada penjumlahan, ada pembagian. Nah, kita pembagian dulu yang kita kerjakan, baru setelah itu kita jumlahkan dengan yang bilangan awal. Berarti yang 6/10 atau negatif 6/10 ini tidak berubah dulu ya, karena nanti kita jumlahinnya belakangan. Terus ditambah 2/10. Nah, kan ini pembagian. Kalau pembagian kita ubah dulu ke dalam bentuk perkalian. Yang 3/2 kita ubah atau kita tukar posisinya jadi 2/3. Berarti 2 dikali 2, 10 kali 3. Ya kan, atas kali atas, bawah kali bawah.
Berarti 2 kali 2 itu sama dengan 4, 10 kali 3 itu sama dengan 30. Berarti negatif 6 per 10 ditambah 4 per 30. Nah, sama dengan, baru setelah itu kita jumlahkan. Karena di sini penjumlahan berarti penyebutnya harus kamu samain dulu atau cari KPK dari penyebutnya. 10 sama 30 KPK-nya kan 30. Atau angka 10 sama 30 itu angka yang bisa dibagi sama bilangan keduanya ini kan 30. Jadi nggak usah kamu kaliin. Jadi nggak usah kamu cari angka yang terlalu banyak. Cari angka yang kecil tapi bisa dibagi sama kedua angka penyebutnya. Oke, jadiin per 30 di sini ya. 30 dibagi 10 itu 3 dikali negatif 6 itu negatif 18. Kemudian yang suku keduanya 30 dibagi 31, 1 dikali 4 sama dengan 4, jadi tetap sama. Berarti negatif 18 ditambah 4, negatif 18 tambah 4. Ingat, negatif kamu anggap kamu punya utang. Kamu punya utang 18 ditambah 4, berarti bayar 4. Sisanya masih negatif, yaitu negatif 14. Negatif 14 per 30, 30-nya nggak berubah. Nah, negatif 14 per 30 ini, kalau kamu bisa sederhanakan, kamu sederhanakan lagi. Karena ini kebetulan masih kita bisa sederhanakan, dengan kita bagi 2 per 2, berarti hasilnya negatif 7 per 15. Ya. Itu hasilnya. Jadi pokoknya kalau hasil akhir itu, kamu harus ubah ke dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Oke. Nah, ini untuk contoh pecahan operasi campuran pada pecahan. Jadi pecahan itu kan macam-macam ya, ada pecahan biasa, ada pecahan. Kalau misalkan nanti kamu menemukan soal bentuknya pecahan campuran, berarti pecahan campuran itu kamu ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi jangan langsung, karena nggak akan ribet. Bisa, cuman agak ribet. Jadi biar mempermudah kamu, ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, lalu setelah itu kita operasikan. Tergantung bentuk operasinya apa tadi, apa penjumlahan, pengurangan, kalian pembagian ya. Oke, itu untuk bentuk operasi campuran pada pecahan. Oke, nah sekarang ini sebenarnya bakal kamu sering temui nanti sampai kelas 9 bentuk-bentuk penulisan seperti ini ya. Penulisan pecahan dalam bentuk baku. Yang pertama saya kasih pengertiannya dulu. Apa sih bilangan bentuk baku itu? Bilangan bentuk baku itu merupakan notasi ilmiah yang digunakan untuk menuliskan bilangan yang sangat besar. Jadi sangat banyak, misalnya kayak 60 miliar, 60 juta, 700 miliar, 700 triliun. Itu kan nolnya banyak banget. Jadi untuk mempersingkat atau meringkas cara penulisannya, kita ubah ke dalam bentuk bilangan baku. Oke, bilangan yang sangat besar atau bilangan yang hampir mendekati 0, maksudnya mendekati 0 kayak misalkan 0,00005, 0,0001, 0,002357. Nah, itu kan hampir mendekati 0. Ya. Agar penulisan bilangan itu tidak terlalu panjang, jadi kelihatan ringkas aja, kelihatan lebih pendek, nggak panjang banget. Jadi kayak misalkan 0,1032 atau 0,00000 sebanyak itu kan nggak mungkin kita kalau pengen ngitung tuh nggak mungkin kita semuanya kita hitung atau semuanya kita tulisin. Jadi biar lebih gampang kita ubah ke dalam bentuk bilangan baku. Contohnya gini, yang pertama itu ada 10 itu artinya sama dengan 1 dikali 10 pangkat 1. Ingat, bilangan bentuk baku itu selalu kita kali dengan angka 10 ya, karena untuk meringkas, karena kan kayak 0 pecahan desimal nih berarti kan kita per 10 kan. Nah ini juga sama, kalau bilangan bentuk baku kita kali dengan angka 10, cuman ada pangkatnya 10. Contohnya yang tadi, 10 itu artinya 1 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 kan 10. 10 kali 1 sama dengan 10. Jadi itu nggak akan merubah nilai. Hanya bentuk penulisannya saja yang berbeda, tapi nilai tidak akan berubah. Atau yang kedua contohnya nih 300. 300 itu bisa kita ubah ke dalam bentuk bilangan baku menjadi 3 dikali 10 pangkat 2. Ingat 10 pangkat 2 itu kan 100 ya. 10 pangkat 2 itu artinya 10 dikali 10 berarti 100. Bukan 10 dikali 2. Kalau 10 kali 2 sama dengan 20 itu salah. Jadi 10 pangkat 2 itu pengulangan bilangan 10. Jadi 10 dikali 10 sebanyak 2 kali. Berarti 100. Nah 3 dikali 100 sama dengan 300. Nah tidak akan merubah nilai. Jadi tetap sama nih. Atau yang ketiga 0,0023 ya.
Nah, di sini kan bilangan bulatnya itu 2 sama 3. Nolnya jangan di bukannya nggak kita anggap, nolnya kita anggap, tapi jangan dilihat nolnya, tapi dilihat bilangan selain nolnya, yaitu 23. Itu artinya 23 dikali 10 pangkat negatif 4. Kenapa negatif? Karena dia desimal, karena dia koma. Kalau dia nggak koma atau tidak desimal, itu positif kayak tadi tuh yang contoh pertama sama kedua. Itu kan 10 sama 300 nggak ada komanya. Kamu lihat di situ, yang 303 dikali 10 pangkat 2. Intinya gini, kalau 300 kan nolnya ada 2, berarti 10-nya pangkat 2. Itu gampangnya deh. Terus bilangannya kan angka 3, jadi 0 jangan kita lihat dulu, tapi kita lihat bilangan yang bukan 0. Kan 300 tuh, bilangan yang bukan nolnya kan 3. 3 kali 10, 10-nya pangkat berapa? Karena nolnya 300, nolnya itu 2, berarti 10-nya pangkat 2. Nah, begitu aja. Atau misalkan 3000, berarti kan 3 kali 10 pangkat 3. Kenapa? Karena 3000 tuh nolnya 3, berarti pangkatnya juga sama 3. Jadi kamu lihat dari nolnya, bukan dari angka bilangannya. Oke nih ya, yang nomor 3 tadi 0,0023. Nah, bilangannya kan selain 0 itu 23. 23 dikali 10 pangkat negatif 4. Kenapa negatif 4? Di belakang koma ada 4 angka dan dia bentuknya desimal. Jadi kalau bentuknya desimal atau bentuknya koma, tandanya negatif pangkatnya. Atau bisa kamu rubah. Jadi misalkan 23-nya mau kita ubah ke dalam bentuk bilangan desimal juga. Jadi 2,3 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, jadi negatifnya kita kurangin. Karena kita taruh koma di depan. Kita taruh koma di angka bilangannya. Kalau kamu nggak taruhin koma, berarti tetap negatif 4. Jadi kamu bisa otak-atik atau kamu bisa olah mau kayak gimana bentuknya, gitu ya. Terus yang keempat, nah ini kan banyak nih, 0,0000345. Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka di belakang koma. Otomatis berarti bentuk bilangan bakunya kamu ambil bilangan selain nolnya, yaitu 345. Berarti 345 dikali 10 pangkat negatif 7, karena di belakang koma ada 7 angka. Atau mau kita kurangin lagi, jangan negatif 7 deh Bu, kebanyakan. Gimana kalau negatif 6? Boleh, tapi kita tambahin koma di belakang angka 4. Jadi koma kita tarik 1 angka di belakang. Jadi negatifnya berkurang jadi 6. Atau Bu, masih kebanyakan negatif 6, gimana kalau negatif 5? Boleh, komanya kamu majuin ke depan. Jadi 3,45 dikali 10 pangkat negatif 5. Jadi negatifnya berkurang, karena komanya maju. Kalau komanya mundur, negatifnya nambah. Terus aja kayak gitu. Nah, gampang ya? Oke, lanjut. Nah, di sini gimana cara menulis bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10? Seperti yang tadi saya bilang, bilangan baku itu kita ubah ke dalam bentuk perkalian 10. Ya, kalau kamu perhatikan di sini nih, bahasanya nih, 10 pangkat 1 itu artinya sama dengan 10. Kemudian 10 pangkat 2 itu artinya 10 dikali 10 sama dengan 100. Terus 10 pangkat 3 berarti 10 kali 10 kali 10, 1000. Seterusnya aja kayak gitu. 10 pangkat 4 berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10. Pangkat 5 berarti 5 kali dikalihin. 10-nya sebanyak 5 kali, pangkat 6 sebanyak 6 kali, dan seterusnya kayak gitu. Nah, di sini kita lihat nih barisan 1000, 100, 10, terus 1 per 10, 1 per 100, 1 per 1000, 1 per 10.000, dan seterusnya nolnya ditambahin. Itu bisa kita ringkas penulisannya. 1000 itu bisa 10 pangkat 3. 100, 10 jadi pangkat 2. 10 berarti 10 pangkat 1. 1 berarti 10 pangkat 0. Ingat, bilangan yang berpangkat 0 selalu bernilai 1. Ya. Terus 1 per 10 berarti 1 per 10 pangkat 1. 1 per 100 jadi 1 per 10 pangkat 2. 1 per 1000 jadi 1 per 10 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, dari barisan-barisan bilangan yang tadi nih, yang ini, kita dapat tulis menjadi 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, atau 10 pangkat negatif 1, 10 pangkat negatif 2, 10 pangkat negatif 3, pangkat negatif 4, dan seterusnya. Nah, dari barisan ini nih, berdasarkan pengamatan barisan ini nih, secara umum bisa kita tulis dengan bentuk 1 per 10 pangkat n atau sama dengan 10 pangkat negatif n. Jadi kalau 10 pangkatnya negatif itu artinya 1 per 10 pangkat. Kayak misalkan 10 pangkat negatif 3 artinya 1 per 10 pangkat 3. Negatifnya hilang. Gitu. Langsung ke contoh deh. Contohnya di sini.
tulislah bilangan berikut dalam bentuk baku. Balik lagi sih ke yang tadi. A 35.000, B 0,0326. Yang 35.000 dulu nih. 35.000 itu kan artinya 35 kali 1000. Berarti 35 dikali 10 pangkat 3. 1000 itu kan 10 pangkat 3. Nah, kalau misalkan, Bu, saya mau nambahin pangkatnya, bisa. Berarti kamu ambil koma setelah angka 3. 3,5 kali 10 pangkat 4. 3-nya nambah jadi 4 pangkatnya. Tapi kalau jawaban kamu sampai, Bu, saya cuma pengen sampai 35 kali 10 pangkat 3 aja. Oh, oke, boleh banget. Nggak apa-apa. Karena nilainya tetap sama, tidak akan berubah. Terus yang B 0,0326. Kamu lihat di belakang angka, ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, ada 4. Sebenarnya langsung gampang, bisa aja langsung gampang itu, jadi artinya 326 kali 10 pangkat negatif 4, karena di belakang angka koma, di belakang koma ada 4 angka. Tapi ini saya jabarkan ya, jadi itu 0,0326 itu kamu ubah ke dalam bentuk pecahan jadi 326 per 10.000, karena di belakang angka dan di belakang koma ada 4 angka. Terus kalau misalkan kamu pengen sederhanain lagi, 32,6 berarti pernya dikurangin 0 jadi per 1000. Atau pengen dikurangin lagi biar lebih kecil pangkatnya, pernya dijadiin 100, berarti komanya kamu majuin ke depan jadi 3,26. Berarti 3,26 kali 10 pangkat negatif 2 gitu. Atau misalkan, Bu, jawaban saya cuma pengen 326 kali 10 pangkat negatif 4, itu udah bener. Karena di belakang koma ada 4 angka. Udah, sampai situ aja, nggak usah banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak kamu pasti pada bingung, pada stres. Jadi sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Kayaknya sih ini untuk bilangan bulat, ini terakhir, materi terakhir. Jadi nanti kita bakal ketemu di bab kedua. Jadi kamu bisa lihat-lihat di buku matematikanya, buku matematika masing-masing. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.